Satu, varian. Stargazer ada 4 varian utama ya. Dari yang paling bawah ada aktif, atasnya ada trend, style, dan paling atas ada prime. Nah, varian aktif dan trend itu ada pilihan transmisi manual dan otomatis. Sedangkan yang style dan prime itu hanya ada transmisi otomatis saja. Lanjut, varian trend, style, dan prime itu ada pilihan 7-seater dan captain seat 6-seater. Yang captain seat tambah 1 juta dari yang 7-seater ya. Dan yang varian prime ada opsi buat warna two-tone alias atapnya dibuat hitam gloss. 2. Warna. Stargazer ada 6 pilihan warna: putih, silver, abu-abu, hitam, coklat, dan merah. Dan kayak yang tadi kita bilang, varian prime ada opsi warna two-tone alias atapnya dibikin hitam. Yang two-tone ini pilihannya ada yang putih, silver, dan merah. 3. Mesin 1500cc. Kayak setiap kompetitornya, Stargazer juga pakai mesin 1500cc. Ini mesin smart stream yang sama kayak di kereta juga ya. Tenaganya 113 HP dan torsinya 143,8 Nm. So, kalau nggak ngitung Mobilio yang sekarang cuma dijual varian paling rendahnya aja, tenaganya dan torsinya Stargazer ini emang jadi yang paling tinggi di kelas low MPV ya. Transmisinya yang manual 6 percepatan, nice. Dan yang otomatis CVT yang Hyundai sebutnya IVT atau Intelligent Variable Transmission. Nah, kayak di kereta juga, IVT ini adalah CVT pinter yang bisa mendeteksi kalau kita injek gas lebih dari sekian persen buat mensimulasikan karakter upshift atau downshift ala transmisi konvensional yang rasanya di sini luar biasa natural ya. So, kalau kita bawanya relax, dia bakal sehalus CVT biasanya. Tapi kalau kita bawanya agresif, juga bisa. Mantap! Anyway, transmisi ini bisa simulasiin 8 gigi ya, kalau pakai plus minus di tuasnya sini. Varian style dan prime sama-sama ada pilihan mode berkendara yang bisa ngubah karakter throttle dan transmisinya. Ada eco, normal, sport, dan smart. Yang smart bisa menyesuaikan sama gaya berkendara kita ya. Dan kayak setiap kompetitornya sekarang, Stargazer penggerak roda depan juga ya. 4. Fitur berlimpah. Fitur Stargazer termasuk banyak nih, apalagi yang varian prime-nya. Nih, kita taruh di tabel sini ya, beda-beda fitur di tiap variannya. Sedangkan kita jelasin yang detail varian prime aja. Pertama, ada wireless charger nih di depan sini. Jadi yang HP-nya ada Qi standar, tinggal ditaruh aja dan nanti bakal ke charge deh. Dan kerennya, wireless charger di sini ada active coolingnya kayak di Sonet. Jadi HP kita nggak bakal berlebihan panas kayak di wireless charger kebanyakan mobil. Dan waktu chargingnya jadi lebih cepat juga, nice. Input lainnya di depan ada 1 USB port dan power outlet. Di tengah ada lagi 2 USB port dan di paling belakang ada 1 power outlet lagi. Nice. Instrumen clusternya kiri kanan digital dengan MID TFT LCD 4,2 inci. Ada indikator pintu individual ya, dan warna yang di pinggir kiri kanan ini bisa berubah kalau kita ganti mode berkendara. Nah, info di tengahnya ada indikator gigi di paling atas dan sisa jarak berkendara, dan di bawah ada temperatur. Di tengahnya ada layar indikator smart sense-nya, info berkendara kayak trip meter, waktu yang udah ditempuh, dan konsumsi BBM rata-rata. Dan ini ada yang bakal reset sendiri kalau mobil udah mati sekian lama, terus ada yang reset otomatis abis kita isi bensin, dan ada yang ke reset manual. Dan settingsnya komplit nih, dari settings fitur smart sense-nya, terus settings buat ganti warna temanya secara manual atau mau dihubungin ke mode berkendara, tampilin info pas kita ganti settings lampu dan wiper, terang gelapin instrumen cluster, atur one touch turn signal mau nyala kedipnya berapa kali, atur ambient lighting, atur volume home dan fitur high beam assist, settings auto lock, auto unlock, dan buat buka jendela pakai remote, settings pengingat penumpang belakang, pengingat servis, spion penyambut kita, mati nyalain wireless charging dan wiper belakang otomatis, dan buat atur satuan unit. Dan terakhir ada TPMS atau tire pressure monitoring system juga ya. Lanjut, ini kuncinya nih, ada remote start engine ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci dan kita tahan tombol yang ini, mesinnya bakal nyala dan AC-nya juga. Jadi nanti pas kita masuk mobil, mesinnya udah panas duluan dan kabinnya juga udah adem. Ada passive keyless entry juga jelas. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya cukup dikantongin, deketin mobil dan klik tombol hitam ini di handle-nya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga ikut kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik tombol hitamnya lagi. Dan ada welcome function-nya nih. Jadi kalau mobilnya kekunci dan remote-nya kita bawa, pas kita deketin mobilnya, spionnya bakal kebuka buat nyambut kita. Tapi ini nyambut aja ya, pintunya sih masih kekunci. Dan ada remote open window juga. Jadi kalau kita tahan tombol unlock, nanti dia bakal buka jendela drivernya. Kalau tahan tombol lock, bakal tutup lagi. Tentunya ada tombol start stop mesinnya ya. Lampunya otomatis nih, nice. Dan indikatornya bakal nongol di MID kalau kita ubah-ubah. Wipernya intermittent variable. Setir sebelah kiri ada kontrol audio, teleponi, dan voice command. Sedangkan setir kanan ada cruise control dan tombol pengatur MID. AC-nya auto climate control alias kita tinggal set suhunya aja dan klik auto. Nanti kipasnya bakal nyesuaiin sendiri. Suhu paling dinginnya 16,5 derajat Celcius, paling panasnya 27 derajat alias tanpa heater. Ada buat atur
pelarang angin ke kaki, dan ada defroster kaca depan. Tapi sayang banget gak ada defogger kaca belakang nih. Head unitnya 8 inci gini. Yang enaknya tetap ada tombol fisikalnya plus ada knob fisikalnya juga nih. Jadi ngontrolnya gampang pas kita lagi jalan. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi nggak perlu pakai kabel, kita bisa sambungin HP kita dan munculin aplikasi kayak Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify dan lain-lain. Nice. Lanjut, ada menu kiblat nih buat nunjukin kompas, titik lokasi kita plus posisi kiblat sekalian. Ada Bluetooth buat telepon dan musik, ada voice memos buat ngerekam suara kita dan bisa kita play lagi nanti. Ada Valley Mode yang kita jelasin bareng Bluelink ya di sini. Ada Quiet Mode buat matiin speaker belakang dan turunin volume maksimal, dan settingsnya bisa set buat otomatis matiin ventilasi setelah beberapa saat. Di setting suaranya juga ada Dynamic Speed Compensation ya. Ini buat bikin volumenya makin kencang pas mobilnya jalan makin kencang dan sebaliknya. Ada buat kurangin noise radio dan settings Bluelink. Nah, terakhir ada Bluelink alias fitur telematics yang bikin Stargazer ini selalu terkoneksi sama internet. Yang artinya ada SIM card yang tertanam di dalam mobilnya ya, dan bikin kita bisa lihat status mobilnya atau ngontrol mobilnya pakai HP dari mana aja selama ada internetnya. Dan bikin jadi ada layanan emergency juga yang bisa diklik pakai tombol di atas ini nih. Pertama, ada SOS atau Emergency Assistance yang begitu kita klik nanti call center langsung menghubungin kita dan bakal dikirim bantuan ke lokasi kita, misalnya kita kecelakaan gitu. Terus ada RSA atau Roadside Assistance, sama ya, nanti call center juga menghubungin kita dan kita bakal dikirimin mobil bantuan kalau kita ada kendala di jalan, misalnya ban kempes gitu. Terus kalau sampai ada airbag mengembang, ada Auto Collision Notification yang secara otomatis bakal langsung menghubungin call center dan bakal dihubungin tim medis atau polisi buat bantuin kita. Dari Bluelink kita juga bisa ngecek posisi mobil kita di mana pakai Find My Car. Terus ada Stolen Vehicle Notification, Tracking dan Immobilization. Biar ini kalau mobil kita dicuri itu bakal kedeteksi, bisa kelacak juga dan bisa dimatiin mesinnya. Ada Geofencing buat ngasih tahu kalau mobil kita jalan keluar batas yang kita tentuin, atau Valley Mode yang bisa diaktifin dari MID buat ngasih tahu kalau mobil kita ngelanggar parameter yang udah kita set. Dan yang buat dari HP, kontrolnya bisa mati nyalain mesin dari HP, bisa mati nyalain AC dari HP, bunyiin klakson, dan masih banyak banget lagi fungsi dari Bluelink ini. Nanti kita kasih lihat kalau kita udah praktekin di mobilnya langsung aja lah ya. 5. Safety sangat lengkap. Salah satu unggulan Stargazer di kelasnya ada di fitur keselamatannya. Ya paling nggak buat yang varian Prime sih, soalnya ada fitur safety aktif yang disebut Hyundai Smart Sense. Dan sama kayak kereta ya, dia juga ngandalin kamera di balik spion tengah ini buat fitur-fitur canggihnya itu. Pertama, ada Forward Collision Avoidance Assist. Ini bisa ngedeteksi kalau Stargazernya ada kemungkinan nabrak objek di depan. Dan kalau udah dikasih peringatan tapi nggak kita gubris juga, mobilnya bakal ngerem otomatis. Sensitivitasnya bisa kita ubah dari MID ya. Ada Lane Keeping Assist yang bisa ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita keluar lajur yang ada garisnya tanpa ngasih lampu sein. Nah ini mati nyalainnya tinggal tahan tombol yang ada di setir ini ya. Yang paling asik ada Lane Following Assist. Ini mirip steering assistnya di Mercy ya, yang bukan cuma ngasih peringatan kalau kita udah keluar lajur, tapi dia bakal selalu ngejaga supaya mobil kita selalu ada di tengah-tengah garis. Jadi kita bisa lepas setirnya buat sementara waktu. Dan kayak yang udah kita cobain di Santa Fe dan di kereta juga, fitur ini kerasa luar biasa membantu banget di tol. Mati nyalainnya tinggal klik aja, nggak usah ditahan ya tombolnya yang kayak Lane Keeping Assist tadi. Lanjut, ada Leading Departure Vehicle Alert yang bakal ngasih peringatan misalnya kita lagi berhenti terus ngeliatin HP atau ngapain lah, tiba-tiba mobil di depan kita jalan. Ada juga Driver Attention Warning yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita nyetirnya mulai ngaco. Dan ada High Beam Assist atau Auto High Beam yang bakal aktifin lampu jauh secara otomatis kalau terdeteksi terlalu gelap dan di depan kosong nggak ada mobil, plus dari arah berlawanan juga nggak ada mobil yang berpotensi kena silau, dan bakal matiin lagi lampu jauhnya kalau syarat tadi nggak terpenuhi ya. Lanjut, ini Smart Sense yang memanfaatkan sensor yang sembunyi di bagian belakang kiri kanan. Ada Blind Spot Collision Avoidance Assist yang bakal nyalain indikator ini di spion kalau dideteksi ada objek di titik buta. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke situ, nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip. Dan kalau kita maksa tetap belok ke situ di kecepatan rendah juga tanpa lampu sein, mobilnya bakal ngerem otomatis. Dan ada juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang bakal ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. Dan kalau kita tetap lanjut mundur, mobilnya bakal ngerem otomatis biar nggak tabrakan. Mantap ya.
Terakhir ada Safe Exit Warning yang ngedeteksi kalau kita atau penumpang belakang mau buka pintu tapi tiba-tiba ada mobil atau objek mendekat dari belakang. Bakal muncul peringatan biar nggak ketabrak ya. Sisanya yang lebih standar, airbagnya varian aktif, trend dan style hanya ada 2 airbag aja di depannya. Sedangkan khusus Prime ada 6 airbag. Dia tambah 2 airbag samping yang ada di samping jok depan sini dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya, semua varian rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya tromol. Dan semuanya ada ABS dan EBD. Tapi cuma varian style dan Prime yang ada brake assist-nya ya. Stability control dan traction control juga hanya ada di style dan Prime aja. Begitu juga hill start assist control yang bisa nahan rem beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gasnya. Sensor parkirnya 3 titik ya di belakang dan sewarna bodi dan terintegrasi juga. Ini ada buat varian trend ke atas dan ada indikatornya gini di MID. Sedangkan kamera mundur gini ada buat varian style dan Prime. Varian style dan Prime juga dapat TPMS alias pengukur tekanan ban yang ada di MID. Dan ada rear occupant alert model pasif ya, yang bakal ngingetin buat cek penumpang belakang pas kita matiin mesin dan buka pintu driver. Dan yang lebih standar, ada dudukan ISOFIX buat jok tengah dan immobilizer buat semua varian. 6. Desain nyeleneh. Masih inget Staria nggak? MPV gedenya Hyundai. Nah, Stargazer jelas terinspirasi atau minimal desainnya dibuat ala kakak besarnya itu ya. Desainnya nyeleneh jelas, nggak biasa, nggak normal. Ya kalian lihat ini pilihannya antara suka atau benci. Hampir nggak mungkin ngerasa biasa aja ngelihatnya. Tapi emang di saat kompetitor di kelasnya banyak banget gini, emang lebih baik nyeleneh-nyeleneh beresiko ya dibanding kelihatan biasa aja. Nah, ada juga yang bilang, oh mirip Vespa sih itu mah. mungkin mainnya kurang jauh kali ya, taunya itu-itu aja. Kenapa nggak dibilang mirip Renault Avantime coba? Atau Toyota Previa zaman dulu? Atau Nissan Serena C23 dulu? Atau emang mulutnya gatel aja pengen nyinyir ya kan? Anyway, Hyundai sendiri nyebutnya Stargazer ini punya tipologi desain slick one box ya, yang punya one curve design alias lekukan satu kurva yang memanjang. Makanya dari depan ke belakang kelihatan kayak kapsul menggembung yang Hyundai bilang bakal bikin optimalisasi ketinggian kabinnya jadi lebih baik. Oh, dan bentuk Stargazer dari depan kayak gimana itu tergantung kalian ambil varian apa ya. Prime dan Style dari luar kurang lebih mirip, sedangkan Trend kelihatan lebih nyeleneh dengan grill sewarna bodi. Kalau aktif lebih utilitarian ya, pakai pelek kaleng dan panel bawah hitam. Dimensinya, panjangnya kurang lebih mirip R3, tapi Stargazer punya wheelbase alias jarak antar roda paling panjang di kelasnya, yang bahkan lebih panjang dibanding wheelbase-nya Innova atau Cortez segala loh. Dan lebarnya juga paling besar di kelasnya ya. Tapi emang gak kayak Expander yang dibuat tinggi dengan ground clearance ala SUV, ground clearance Stargazer lebih kayak low MPV old school sih ya, di 180 mm aja, kayak R3 lah. Detail depannya, highlightnya jelas lampu panjang Robocop itulah ya di paling atas. Diarelnya sebenarnya cuma di kiri kanannya aja. Yang tengah si penyambungnya itu baru nyala kalau lampu kecilnya dinyalain. Grillnya unik nih, lubang-lubang gini dan dibuat hitam gloss mengotak ya. Dan di ujungnya ada panel kayak huruf X yang terpecah gitu. Beberapa bilang agak kayak Dynamic Shield Mitsubishi ya. Panel paling bawahnya kayak dibuat 3 garis besar gitu dalam warna silver ya, buat ngasih kesan lebih tangguh mungkin. Dan lampu-lampu utamanya ngumpul di dalam sini semua nih. Detail lampunya, diarelnya LED di atas, lampu kecilnya yang tengah nyala juga, lampu besarnya LED 2 kotak yang atas, lampu jauhnya yang bawah, lampu seinnya halogen dan fog lampnya halogen juga. Sampingnya mirip Expander. Gak terlalu juga sih ya. Tarikan lekukan garis dari kap mesin ke atapnya sampai ke belakangnya kelihatan jauh lebih landai di sini. Kayak satu garis saja gitu. Sedangkan lekukan bodinya yang nembus ke pintu ada satu dari lampu depan dan satu lagi dari lampu belakang. Nah, meskipun emang bentukan lekukan fender depan dan fender belakangnya agak mirip di Expander sih ya. Anyway, sampai varian paling atas pun velg Stargazer hanya 16 inci ya. Sayangnya dia nggak ikutan tren velg MPV gede kayak di Veloz dan Expander yang sampai 17 inci gitu sih. Bentuknya unik nih, kayak bintang-bintang gitu dan dual tone ya buat varian Style dan Prime. Sedangkan bannya 20555 R16. Spionnya tetap di pilar A ya, tapi ini karena ada kaca tambahan di depannya juga. List jendelanya nggak ada krom-kroman, sedangkan handle-nya dibikin krom gini. Oh, dan khusus yang Prime Dual Tone, atapnya yang hitam gloss itu kelihatan nyatu sama kaca depannya ya. Nice. Belakangnya, ini sisi yang kelihatan sangat-sangat membulatnya. Paling menonjol sih ya jelas bentuk lampunya itu, yang kayak segitiga dan disambungin sama bar panjang banget di tengahnya. Ini kalau malam bakal nyala full menyambung ya, yang ngebentuk siluet huruf H. H tegak sih tapi bukan H miring. Tapi jelas bakal kentara banget lagi di jalanan. Sedangkan nama Stargazer-nya terpapar besar di tengah di panel hitam gloss itu. Dan paling bawahnya dikasih panel silver yang mirip di depan juga. Oh, dan ada antena sirip hiunya. Detail lampunya, lampu malamnya LED, lampu remnya halogen dengan high mount stop lamp LED, sedangkan lampu mundur dan lampu seinnya halogen ya.
7. Interior unik. Dibanding luarnya, interior Stargazer nggak begitu nyeleneh sih ya, meski desainnya nggak bisa dibilang biasa juga. Nah, Hyundai nyebut konsep di dalam ini multifunctional storage space, yang sesuai namanya, hampir setiap sisi yang kelihatan di mobilnya bisa dijadiin buat naruh barang. Kayak dashboardnya, dari yang atas aja kita bisa naruh HP lah, dompet lah, atau apapun. Dan bahkan yang di sebelah kanan instrumen cluster juga bisa diselipin sesuatu. Di bawahnya ada storage kecil buat umpetin surat-suratan atau apalah. Dan di bawahnya ada lagi storage yang luar biasa panjang terbuka buat naruh barang-barang lagi. Dan tentunya di bawahnya ada laci dashboard kayak biasa. Cup holder yang di tengah sini juga fleksibel nih. Kalau mau naruh barang lebih gede, tinggal dicabut aja bagian atasnya ini. Dan di pintu penumpang depan atas pun ada tambahan storage kecil gini ya. Sisanya sih paling storage di pintu yang bisa nyimpan banyak botol sekaligus. Samalah kayak di low MPV lainnya di Indonesia. Sedangkan joknya yang spesial di sini tentu jok tengah lah ya. Stargazer varian Trend, Style, dan Prime tersedia dengan opsi Captain Seat kayak gini. Ingat ya, ini opsi, alias kalian perlu nambah sejuta dari harga price list. Kalau model standarnya ya pakai jok biasa yang bisa duduk bertujuh di dalam mobil. Dan enaknya khusus varian Prime, di baris keduanya juga ada meja lipatnya gini nih. Dia cuma di sebelah kiri sih, di kanannya nggak ada. Dan ini nggak sebesar dan sekuat punya Cortez gitulah ya. Kalau kalian mau naruh laptop terus ngetik di atasnya nggak bisa. Paling pas emang cuma buat naruh makanan dan minuman aja. Atau tablet lah buat nonton gitu masih bisa. Maksimal 3,5 kg. Dan buat tutupnya lagi nggak perlu klik apa-apa, langsung ditekan aja. Jok depannya khusus varian Prime, joknya dilapis kulit sintetis ya. Tapi ini rasa kulit sintetisnya emang lembut banget buat dipegang sih. Dan tengahnya ada motif-motif kayak gini biar nggak kelihatan membosankan. Sedangkan jok paling belakangnya kayak gini, mirip lah kayak kebanyakan low MPV sekarang. Yang unik juga, di depan ada ambient light warna biru ya. Jadi ngasih kesan lebih premium. Di pintu depannya juga ada nih, sama nih, yang kayak di cup holder gini juga ada. Not bad lah buat sekelas low MPV gini. Oh, dan ini bisa diatur brightness-nya atau bahkan bisa dimatiin juga dari MID loh. Atapnya yang menggembung tinggi banget ini juga Hyundai bilang salah satu keunggulan dari One Curve desainnya tadi. Jadi headroom buat semua baris harusnya bisa kerasa lebih lega ya. Tapi emang dome gabungan head unit dan instrumen cluster ini desainnya bukan selera semua orang sih. Apalagi bezel di instrumen clusternya itu gede banget. Mirip bentuk kayak di Sonet lah. Tapi kalau di Sonet kan dipakai bahan piano black ya, yang kelihatan lebih mewah. Sayangnya buat pemakaian bahan lainnya, Stargazer ambil approach ala Expander sebelum facelift dulu nih, yang aplikasiin pola-pola ala jahitan gini di dashboard. Padahal ini sebenarnya plastik aja ya, alias cuma cetakan. Begitu juga yang di pintu, bentuknya kelihatan padat dan banyak lekukan. Dan yang di atas ini kelihatan ada jahitan-jahitannya, tapi ternyata ini hanya cetakan plastik aja. Tengahnya yang gembung juga itu cuma cetakan plastik. Untungnya sih buat sandaran tangannya beneran dilapis kulit sintetis. Begitu juga pintu belakangnya ya, persis pintu depan dengan plastik di atas yang ada cetakan jahitannya. Tengahnya ada gembung-gembung plastik dan di sandaran tangannya baru dilapis kulit sintetis. Setirnya juga dilapis kulit nih. Dan yang udah pernah lihat kereta mungkin gak asing lagi sama bentuk setirnya ya. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan ada 2 ya, halogen. Dan di tengah ada 1 lagi halogen, sharing sama baris kedua dan ketiga. Sun visornya, yang kanan ada card holdernya, tapi sayangnya yang kaca hanya ada di bagian kiri aja ya. Dan dua-duanya nggak ada lampunya. Pegangan tangan plafon yang paling depan hanya ada di sisi penumpang depan aja, yang driver nggak ada. Sedangkan yang di tengah, keduanya pakai model lipat. Yang ada gantungan bajunya hanya di sisi kanannya. Tapi yang di baris ketiga emang nggak ada pegangan tangan plafonnya. Dan spion tengahnya day and night manual ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam? 8. Konfigurasi jok. Buat buka pintu depannya termasuk cukup berat ya. Ya meski nggak seberat di Expander atau R3 sih, tapi masih kerasa cukup premium. Sudut bukanya termasuk lebar dan buat napak ke dalamnya cukup tinggi tapi masih mudah ya. Lebih rendah dibanding napak ke Expander jelas. Oke, duduk di depan. Joknya termasuk empuk nih. Nice. Nah, jok ini udah kita bikin paling rendah. Posisi duduknya emang cukup rendah nih ya. Enak sih menurut kita, termasuk cukup ergonomis. Tapi emang ini dashboardnya luar biasa tinggi ya, terutama bagian belakangnya. Jadi kelihatan kan jarak dashboard ini sama kacanya nggak terlalu tinggi. Tapi untungnya visibilitas keluar masih cukup baik lah. Ke samping juga kebantu ada kaca kecil tambahan di pilar A ini. Jadi meskipun spion ada di pilar A, bukan di pintu, itu tetap nggak ngehalangin visibilitas ya. Joknya full manual. Jok drivernya selain slide dan recline juga bisa diatur naik turun. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun aja ya, maksimal setinggi ini. Kita yang 173 cm nggak masalah sih. Tapi yang di atas itu harus sedikit ngedanga ya. Kalau buat kita, kepalanya mau sandaran sambil nyetir masih cukup oke lah. Nggak terlalu maju tapi nggak sampai ngedanga juga kepalanya. Ruang kepalanya masih luar biasa luas ya di depan sini. Sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk, tapi dia nggak bisa digeser maju mundur. Dan karena cukup pendek, jadi kalau kita mau sandarin tangan sambil pegang setir juga nggak bisa. Sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Nice. Dan sandaran kaki kiri driver ada gundukan gini tapi tanpa pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang.
Pintu belakangnya lebih berat dari yang depan. Mirip low MPV kebanyakan sih, soalnya ukuran pintu belakangnya lebih besar dibanding yang depan kan. Bukan pintunya juga termasuk lebar dan gak ada lekukan atap aneh-aneh ya. Jadi kepala kita gak perlu nunduk-nunduk pas masuk. Oke, duduk di baris kedua sini posisinya emang lebih tinggi ya dibanding di depan. Tapi feel kita emang berasa agak tenggelam nih. Ini entah karena garis jendelanya yang cenderung tinggi buat sebuah MPV atau karena posisi duduk yang captain seat ini agak rendah. Tapi untungnya sudut paha kita ketopang sempurna sih. Nah, kalau kita pakai yang versi 7-seater apakah lebih tinggi atau enggak? Nanti tungguin habis kita cobain aja lah ya. Nah, yang jok captain seat ini support pundaknya emang cenderung rendah ya. Tuh, dia jauh di bawah garis pundak kita yang tingginya 173 cm. Apakah kalau yang 7 seat bakal menopang pundak kita lebih sempurna? Sekali lagi, kita harus cobain dulu yang itu. Jok ini bisa digeser maju mundur. Ini kalau dibuat paling maju ya, masih ada sisa ruang loh, not bad. Dan ini kalau dibuat paling mundur, jadi sangat luas. Hyundai sih ngeklaim ini ruang baris kedua yang terbesar di kelasnya ya. Oke lah, ruang gerak sepatunya juga sangat-sangat aman. Tentunya kedua jok captain seat ini ada headrestnya. Kalau di yang 7-seater yang tengahnya nggak ada ya. Ruang kepalanya kita di sini sangat aman. Dan Hyundai juga ngeklaim ini yang paling luas di kelasnya. Sudut rebahan joknya bisa diubah-ubah kayak gini, fleksibel ya. Yang paling rebahnya segini nih. Dia nggak serebah di Avanza dan Veloz yang bisa sampai rata. Tapi ini udah relax banget. Nih, yang sebelahnya juga kita kasih lihat direbahin. Nah, yang captain seat ada armrest besarnya gini di tengah-tengahnya yang bisa dinaik turunin. Ini nggak fleksibel ya, tapi cuma ada satu posisi aja yang bisa ngunci. Tapi empuk sih dia dilapis kulit. Yang di pintu juga empuk nih buat sandaran tangannya dilapis kulit juga. Nice. Oke, karena ini captain seat jadi jelas kita nggak bisa duduk bertiga ya di tengah sini. Tapi misalnya kalian mau geser dari kiri ke kanan, lantai di tengah sini termasuk rendah, jadi gampang sih buat ngelangkahnya kalau mau pindah-pindah. Nah, sekarang kita ke baris ketiga. Di varian yang captain seat ini jelas kita bisa langsung napak dari tengah ya, tapi dia emang agak sempit dan gundukan lantainya tinggi sih. Kita bisa dari luar juga, lipat joknya dulu, pakai tuas ini, sekali dicetek dia langsung mental kebuka gini ya, alias one touch tumble. Terus kita tinggal napak ke belakang deh. Sama ya, dari yang sebelah kiri juga bisa. Oke, ini baris ketiganya. Ada headrestnya di belakang sini, kita naikin dulu. Nah, posisi duduk kita lebih tinggi dibanding yang di tengah. Jarak dudukan joknya sama lantai sebenarnya cukup jauh sih ya, tapi sudut paha kita masih tetap sedikit naik. Kelihatannya di R3 sedikit lebih jauh jarak lantai sama dudukan joknya. Tapi ini udah termasuk oke banget lah buat baris ketiga. Sudut joknya bisa direbahin ya pakai tali di atas ini. Dan ini sangat-sangat fleksibel. Ini yang paling rebahnya bisa sampai segini. Ini jelas sudut paling rebah di baris ketiga dibanding setiap low MPV lainnya ya. Mantap. Dan dudukannya juga ikut maju mundur nih kalau kita atur sudut rebahnya. Nah, ruang kepalanya kalau joknya kita set agak tegak, meskipun ruang di plafonnya sini masih lega, tapi kepala kita udah hampir kena batas belakang plafonnya sini ya. Meskipun kalau direbahin mentok, emang jadi ada sisa ruang kepala yang lebih luas. Tapi yang luar biasa sih ruang kakinya ini. Ini kalau jok tengahnya kita geser paling maju, sisa ruang kakinya masih sangat luas. Dan ini kalau kita set paling mundur, tuh lihat masih ada sisa ruangnya juga. Sangar nih, paling luas di kelasnya. Mantap. Bahkan sisa ruang gerak sepatunya juga masih termasuk oke loh. Apalagi kalau ambil yang captain seat ya, kaki yang di tengah sini bisa lebih lega geraknya. Nah, buat sandaran tangannya, di kiri dan kanan sama-sama ada tempat buat bersandar gini nih. Sedangkan jendela di paling belakang sini sebenarnya cukup besar. Tapi emang kalau kita ngeliat keluar yang langsung kelihatan bagian pilarnya. Soalnya kacanya menyempit di bagian belakangnya ya. Jadi sedikit ngasih kesan yang claustrophobic gitu. 9. Bagasi dan storage. Oke, buat bagasi Stargazer di varian Style dan Prime, ada tombol di remote-nya ini buat buka kunci pintu bagasinya aja nih. Jadi ini kalau ditahan, kunci pintu bagasinya bakal kebuka, tapi semua pintu lainnya masih tetap terkunci. Ini jadi kita bisa buka pintu bagasinya tanpa perlu bawa-bawa remote-nya ya. Nah, bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan kita cukup klik satu-satunya tombol di pintu sini dan pintu bagasinya kebuka. Ini semua pintu lain tetap masih kekunci juga. Oke, ini bagasinya kalau semua jok lagi dibuka. Seluas apa sih? Nanti kita tunggu abis tes koper aja ya. Bibirnya termasuk lebar nih, sedikit melebar di bawah malah tumben ya. Jarak bibirnya dari tanah termasuk cukup tinggi ya. Jadi kalau angkat barang berat pasti sedikit PR. Dan dari lantai bagasinya ke bibirnya rata. Jadi keluarin barang tinggal ditarik aja. Detailnya di sebelah kanan sini ada gantungan belanjaan. Bawahnya rata aja ya, termasuk lantainya juga. Yang sebelah kiri ada gantungan belanjaan lagi, bawahnya rata juga dan lantainya juga rata. Nah, di bawah lantainya sini, tada, ada tempat penyimpanan
penyimpanan tambahan yang ada 3 tempat gini. Toolkitnya ada di sini juga ya. Dan kalau mau turunin ban serep dari sini. Sedangkan ban serepnya sendiri ada di bawah, modelnya Space Saver. Nah, karena jok paling belakang sudut terbahnya bisa diatur, jadi kita bisa sesuaiin kebutuhan penumpang dan barangnya ya. Bukan pakai tali yang di sini aturnya, pakainya yang di atas ini. Kalau kita bikin paling rebah gini, sisa ruang bagasi jadi jauh lebih kecil dan penumpangnya jadi lebih nyaman jelas. Sedangkan kalau ditegakin gini, bagasinya jadi jauh lebih luas tapi penumpangnya duduknya lebih nggak nyaman. Kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Nih, kalau yang satu kita lipat gini, kita jadi bisa masukin barang yang lebih besar sambil tetap duduk satu penumpang di paling belakang. Dan kalau dilipat dua-duanya, kapasitas bagasi jadi jauh lebih besar ya. Dan ini lantainya rata nih, enak buat geser-geser barang. Kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok baris keduanya bisa dilipat juga ya. Kalau yang varian 7-seater dilipatnya 40/60. Sedangkan yang pakai varian Captain Seat itu 50/50. Jadi kalau satu dilipat gini, kita bisa masukin barang yang jauh lebih panjang sampai tetap bisa duduk satu penumpang di tengah. Kalau dilipat dua-duanya, nah bagasinya jadi jauh lebih luas. Dan karena modelnya lantainya rata, jadi kita bisa masukin barang yang panjang dan besar sekaligus kayak kasur gitu. Tapi kalau mau geser barang ke depan sini, ada jeda sedikit ya di sininya. Dan jangan lupa, tengahnya bolong kalau kalian ambil yang varian Captain Seat. Buat tutupnya lagi, ada handle di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sepuluh detail-detail lain. Kayak kereta Ioniq 5 dan Santa Fe, Stargazer juga dirakit lokal di pabrik Hyundai di Cikarang. Nice. Nah, kalau buka kap bensin ya, ada tulisan buat pakai bensin dengan oktan RON 91 plus. Artinya di sini harus pakai bensin minimal kayak Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya lah yang punya oktan RON 92 ya. Yang menarik program after sales-nya nih, garansinya 4 tahun atau 100.000 km ya, mana yang tercapai terlebih dahulu. Biaya servisnya, jasanya gratis selama 5 tahun atau 75.000 km. Sedangkan biaya spare parts-nya itu gratis buat 4 tahun atau 60.000 km. Mantap! Ada juga resale value guarantee yang klaimnya Hyundai berani menjamin harga jual balik Stargazer ini senilai 70% dari harga pembelian kalau kita ngelakuin trade-in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ketiga kepemilikan. So, buat yang biasanya takut resale value Hyundai bakal drop, ini bakal ngasih rasa sedikit lebih tenang ya. Ada juga replacement guarantee yang klaimnya kalau Stargazer kita kecelakaan berat sampai kondisi 75% dalam waktu 1 tahun sejak kendaraan dikirim, Hyundai bakal gantiin pakai Stargazer baru yang tentunya speknya, variannya dan warnanya sama kayak Stargazer kita yang hancur sebelumnya. Unik nih ya, kayak dari asuransi. Ada juga Customer Protection Program yang ngeklaim bakal ngecover biaya perawatan pengendara dan penumpang di Stargazer ini kalau sampai ngalamin kecelakaan sampai maksimal 1 tahun kepemilikan mobil ya. Dan ada juga Payment Protection Program yang ngeklaim bakal ngecover sisa pembiayaan atau cicilan pemilik Stargazer ini kalau dia sampai ngalamin kecelakaan. Nah, keren ya, program-program after sales ini standar ya, alias nggak perlu nambah ini nambah itu lagi. Ya, tapi pastiin kalian baca klausul detailnya dulu alias terms and conditionnya supaya nggak salah kaprah. So, gimana menurut kalian soal Hyundai Stargazer ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Car Mood Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time.